Bapa yang baik, Allah yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan menemani kami di minggu yang sudah lewat dengan berbagai situasi yang kami hadapi di dalamnya. Kami juga bersyukur karena hari ini mengawali pekan yang baru, kami punya kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Bagian yang akan kami renungkan sudah kami siapkan. Kini kami menyiapkan hati kami juga, pikiran kami juga. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk bisa mengerti, menghayati, dan muncul komitmen di dalam hati kami untuk melakukannya. Bagi hamba Tuhan yang akan melayani kami, kiranya Tuhan juga menolong dia, supaya apa yang telah ia persiapkan dapat membantu kami memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mohon pertolongan untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian, Ibu Bapak Saudara-saudari, ayat 1, 3, 5, dan seterusnya dibaca oleh kaum perempuan, ayat 2, 4, 6, dan seterusnya dibaca oleh kaum laki-laki. Di bawah judul perikop, perumpamaan tentang seorang penabur. Mari dimulai oleh kaum perempuan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti,
Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari. Meskipun dingin-dingin, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari pasti sering mendengar kalimat ini ya. Yang daripada tanah, kembalilah kepada tanah. Biasanya di saat mana kita mendengar kata-kata itu? Pemakaman ya. Ya, kata-kata itu Ibu Bapak dan Saudara-saudari mengingatkan kita bahwa kita adalah atau berasal dari tanah. Ada lelucon, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Katanya karakter manusia itu cocok atau mirip dengan tanah tempat dia berasal. Boleh dibantu slide-nya? Ada 5 tipe manusia katanya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa cek saya tipe tanah yang mana ya. Kalau orangnya pemarah katanya, kemungkinan dia diciptakan dari tanah longsor. Kalau orangnya sombong, kemungkinan dia diciptakan dari tanah tinggi katanya. Kalau orangnya suka membantah, apa-apa belum dengar betul sudah langsung jawab gitu ya. Jangan-jangan dia diciptakan dari tanah liat katanya. Kalau orangnya suka bertengkar, pokoknya kalau kata orang Ambon cari hal. Semua bisa jadi bahan bertengkar. Jangan-jangan diciptakan dari tanah sengketa katanya Bapak Ibu. Tapi orang yang berbuat baik, jujur, ramah, pokoknya kalau melihat dia kita adem, tenang gitu ya, katanya diciptakan dari tanah yang subur. Kira-kira kita tanah yang mana Bapak Ibu? Pengennya yang subur ya. Tapi kayaknya kadang-kadang kita berasal dari tanah longsor ya. Kadang-kadang dari tanah tinggi, kadang-kadang dari tanah sengketa juga. Semuanya ya. Nah Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi bicara soal tanah yang subur. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23 ini, 2 pokok besar di dalamnya ya. Tentang perumpamaan seorang penabur benih dan benih yang jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Ini satu perumpamaan yang pasti dikenal oleh pendengar-pendengar Yesus karena sebagian dari mereka adalah petani. 4 jenis tanah itu, yang pertama tanah di pinggir jalan, yang kedua tanah yang berbatu-batu, yang ketiga tanah yang ada tumbuhan semak duri, dan yang keempat tanah yang subur. Saya membayangkan dia bukan tanah yang berbeda-beda, tetapi mungkin satu area ketika si penabur ini mau menaburkan benihnya. Mungkin dia lewat dulu di satu jalan setapak, di situ dekat situ ada tanah berbatu-batu, ada juga bagian ladang yang ditumbuhi semak duri, tapi juga ada tanah yang sudah bagus, sudah dicangkul, sudah diberi pupuk, dan seterusnya. Nah, apa arti dari perumpamaan ini? Kalau kita perhatikan baik-baik, Ibu Bapak, benih yang dimaksud, yang ditaburkan adalah berita tentang kerajaan sorga.
Yang karakter dari kerajaan sorga itu adalah kebaikan, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Jadi benih itu bukan sembarang firman, tetapi firman tentang kerajaan sorga. Firman tentang kerajaan Allah. Sang penabur itu adalah Yesus sendiri. Yang sejak awal mula pelayanannya mengatakan, memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Nah, sedangkan tanah atau lokasi tempat jatuhnya benih itu adalah orang-orang yang mendengar pemberitaan Yesus tentang kerajaan sorga. Yesus bicara dalam atau menggunakan perumpamaan, rupanya karena hati orang sangat bebal. Tadi ya ketika murid-murid bertanya, Tuhan, mengapa engkau bicara dalam perumpamaan? Yesus katakan, mereka punya telinga tapi menebal, mereka punya mata tapi tertutup, mereka punya hati tapi tidak mau mendengar. Lalu Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Ada 4 jenis tanah tadi ya Bapak Ibu, yang menggambarkan 4 jenis manusia yang mendengar atau menerima pemberitaan tentang kerajaan sorga. Yang pertama, ada orang-orang yang seperti tanah pinggir jalan. Yang ketika benih itu jatuh, langsung datang burung dimakan dan hilang benihnya. Tidak sempat tumbuh. Yesus mengatakan tanah itu, tanah pinggir jalan itu menggambarkan orang-orang yang mendengar pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah tetapi tidak mengerti, tidak memahaminya. Dan karena itu si jahat dengan mudah mengambil firman itu. Yang kedua adalah orang-orang yang seperti tanah berbatu. Tanah berbatu itu ada tanahnya sedikit. Jadi ketika benihnya jatuh di situ sempat dia tumbuh. Tetapi ketika matahari datang dengan segera benihnya mati karena tidak berakar dengan baik. Tanah yang kedua ini Ibu Bapak Saudara-saudari menggambarkan orang-orang yang mendengar pemberitaan tentang kerajaan sorga, menerimanya dengan gembira, dengan sukacita, mengerti, memahami, mungkin juga mencoba melakukannya sedikit-sedikit. Tetapi ketika penganiayaan, kesusahan, penderitaan akibat dari firman ini, mereka tidak tahan. Segera kembali kepada cara hidupnya yang lama. Tanah yang ketiga adalah tanah di mana di situ sudah ada semak-semak duri. Dan ketika benih itu tumbuh, jatuh di tanah itu, benihnya tumbuh dengan baik, tetapi tumbuh juga si semak durinya. Dan lama-kelamaan ketika semak duri semakin besar, benih ini mengecil dan mati. Tanah yang ketiga ini menggambarkan orang-orang yang mendengar, mengerti, menerima, dan berusaha melakukan firman tentang kerajaan, tetapi hatinya dengan mudah melenceng pada kemewahan duniawi dan diganggu oleh kekhawatiran-kekhawatiran di dalam dunia ini. Tanah yang keempat adalah tanah yang baik dan subur. Tumbuhan itu, benih itu tumbuh dengan baik, bahkan berkali-kali lipat ya, 30 kali, 60 kali, 100 kali. Tadi pagi saya cerita bahwa di rumah saya ada pohon pepaya organik Bapak Ibu. Dari 1 biji tumbuhlah 1 pohon, hampir 6 bulan kami makan buah pepaya sekitar hampir 2-3 kali dalam 1 minggu. Ini berarti sangat baik tanahnya ya, subur. Pohon pepaya kami itu cuma di taman kecil di depan rumah. Memang diberi pupuk organik tapi tidak banyak. Apalagi ini berarti tanahnya sangat baik, sangat subur. Karena buahnya banyak, berlipat ganda 30 kali, 60 kali, dan 100 kali. Tanah yang keempat ini menggambarkan orang-orang yang mendengar, mengerti, menerima, dan melakukan firman tentang kerajaan sorga, dan mereka konsisten tetap berusaha melakukannya. Biarpun ada penganiayaan dan kesusahan, ada penderitaan yang hebat, biarpun ada tawaran kemewahan dari dunia ini, mereka tidak diambil, tidak diganggu oleh kekhawatiran-kekhawatiran di dalam dunia ini.
Apapun situasinya, mereka berusaha menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tentang kerajaan sorga itu tumbuh. Ketika menyampaikan ini, Yesus sebenarnya sedang menantang para pendengarnya. Dan kita juga sekarang ya ibu bapak dan saudara-saudari. Ketika kerajaan sorga sebagai benih diberitakan kepada kita dengar pada pendengar Yesus dalam Injil Matius, kira-kira pendengar mengidentifikasi diri, menyamakan diri dengan tanah yang mana? Apakah tanah yang berbatu, tanah di pinggir jalan, tanah dengan semak duri, atau tanah yang subur? Tanah yang di pinggir jalan menunjuk pada orang-orang yang mendengar pemberitaan itu tetapi tidak mau mengerti. Sehingga dia tiba-tiba atau bisa saja hilang. Tidak ada lagi di dalam dirinya. Itu berarti karakter-karakter kerajaan Allah, keadilan, kebenaran, kebaikan, damai sejahtera tidak terlihat di dalam hidup. Dia tidak mampu memahami bahwa mestinya dia hidup sesuai dengan karakter-karakter itu. Ketika orang mengidentifikasi diri sebagai tanah yang berbatu, berarti dia dengar firman tentang kerajaan sorga, dia terima dengan sukacita, wah luar biasa, firman ini baik sekali. Saya suka, saya mau mendengar, dan saya mau berusaha melakukannya. Tetapi ketika datang penganiayaan dan penderitaan, pencobaan, segera dengan cepat mengatakan, waduh susah ya, hidup sesuai dengan karakter kerajaan sorga, saya enggak dulu deh sekarang. Mungkin nanti kalau saya sudah tua, sudah menjelang baru saya akan berusaha. Orang yang ketiga yang mungkin mengidentifikasi diri sebagai tanah dengan semak duri adalah orang yang ketika firman Tuhan, pemberitaan tentang kerajaan sorga dinyatakan, diterima dengan sukacita. Berusaha, komitmen akan saya lakukan. Karena ini kehendak Tuhan. Tetapi ketika ada godaan-godaan, ada kemewahan, ada kekayaan, atau di dalam hatinya timbul kekhawatiran, bagaimana kalau saya tidak dapat dunia, bagaimana kalau saya kurang dan lain sebagainya, membuat dia berbalik. Wah nanti dulu deh, karakter-karakter kerajaan sorga masih susah saya lakukan, nanti saja. Atau yang keempat, orang yang mengidentifikasi diri sebagai tanah yang subur berarti mereka yang mendengar, menerima, memahami, menghayati, dan berjuang untuk melakukan firman Tuhan tentang kerajaan sorga. Berusaha sekuat-kuatnya supaya karakter-karakter kerajaan sorga itu hadir di dalam hidupnya setiap hari. Keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya. Nah ibu bapak, mungkin contoh-contoh yang mudah ya. Kita coba berefleksi ya, saya ini model tanah yang seperti apa gitu ya. Tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah dengan duri, atau tanah yang subur. Saya akan mengajak kita melihat beberapa contoh. Tanah di pinggir jalan menunjuk pada orang yang mendengar firman Tuhan tentang keadilan, kebenaran, damai sejahtera, dan sebagainya. Lalu di dalam hatinya mengatakan, saya mah masih belum bisa melakukan itu. Saya mah masih banyak kekurangannya. Saya mah belum bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Belum apa-apa sudah menolak. Sama seperti benih tadi ya, belum apa-apa, belum sempat tumbuh, sudah diambil oleh burung. Dan di dalam Injil Matius tadi Yesus mengatakan ada peran si jahat di situ. Jadi kalau kita pernah mengalami seperti itu ya, dengar firman Tuhan tentang karakter-karakter kerajaan sorga dan kita diingatkan, oh saya masih kayak gitu hidupnya. Tapi saya belum bisa memperbaiki diri. Jangan-jangan Bapak Ibu kita sedang dibisiki oleh si jahat. Benih firman itu sedang dipatok oleh burung gitu kira-kira ya. Yang kedua, tanah yang berbatu. Contohnya adalah orang yang mendengar firman Tuhan tentang karakter-karakter kerajaan sorga, keadilan, kebenaran, kebaikan dan lain sebagainya. Lalu misalnya ya di kantornya kalau dia kerja, orang mengatakan kamu gak akan bisa naik pangkat kalau kamu gak ganti agama. Atau dipersulit kepada orang lain itu kriterianya 10,
kepada kita karena kita orang Kristen kriterianya 20. Pertama-tama tahan ya, awal-awal tahan. Lama-lama kok dia jadi lebih makmur dari saya. Kalau saya begini terus, tetap pada iman saya, teguh pada prinsip saya, kayaknya saya nggak maju-maju. Udahlah, membelok sedikit tidak apa-apa. Nah itu orang yang mirip tanah berbatu. Tumbuh sempat ya, gembira mendengar firman Tuhan. Tapi begitu ada penganiayaan, ada kesusahan, ada penderitaan, segera hilang. Dia kembali pada cara hidupnya yang lama. Kayaknya nggak apa-apalah sekarang mah pindah dulu. Yang penting nanti udah jadi manajer saya balik lagi. Kalau kata Mongol itu kita kayak teh celup Bapak Ibu. Turun naik gitu ya, bolak-balik ganti-ganti. Atau tanah di semak berduri. Ini agak relate dengan berita-berita yang kita dengar belakangan ya. Contoh yang mau saya sampaikan. Yang kita dengar firman Tuhan bahwa kita tuh harus jujur, tidak boleh korupsi. Harus adil, apa yang jadi hak kita ambil, yang bukan hak jangan diambil. Tapi kemewahan dunia ini, kekhawatiran akan kekurangan, membuat kita gentar ya, membuat kita bimbang, galau. Baru-baru ini kalau Bapak Ibu baca berita, ada berita yang bikin sakit hati ya. Dari kejaksaan, yang korupsinya luar biasa. Emas berkilo-kilo, valuta asing ratusan, rupiah mah sudah miliaran. Padahal harusnya beliau yang mengadili orang-orang yang korupsi. Bayangkan ya, sudah sehancur itu gitu Bapak Ibu negara kita ternyata ya. Sehancur itu juga hati saya waktu baca berita itu. Kepada siapa lagi gitu kita berharap. Apalagi yang bersangkutan masih sempat lagi membela diri ya. Terakhir saya baca beritanya, pagi masih bilang tidak akan mengundurkan diri, malamnya ternyata sudah mengundurkan diri gitu. Orang Kristen yang mirip tanah dengan semak duri, itu mungkin hidup dalam situasi yang seperti tadi. Semua orang di kantornya, di instansinya korupsi. Yang kecil, yang besar ya. Dia awal-awal masih teguh Bapak Ibu. Tegar, pokoknya saya gak mau korupsi. Korupsi mengambil hak orang lain, gak sesuai sama firman Tuhan. Bukan ciri-ciri kerajaan Allah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, masih teguh Bapak Ibu. Lama-lama dilihatnya kok bawahan saya mobilnya udah jauh lebih bagus. Kok junior saya rumahnya udah renovasi 3 kali, rumah saya masih bocor-bocor. Kok junior saya cepet naik pangkatnya, saya di sini-sini aja. Mulailah hatinya terganggu. Dan mulai menimbang-nimbang. Kayaknya gak apa-apalah kalau sedikit mah. Gak apa-apalah saya korupsi, toh semua juga korupsi. Atau mulainya dengan, ya saya sih gak ngambil sendiri, ini dikasih. Karena yang di atas saya korupsi, saya kebagian saya gak ikutan sebenarnya. Gitu. Lama-lama mulai jadi kebal, jadi terbiasa. Itu tanah, orang yang mirip tanah dengan semak duri. Orang yang mirip dengan tanah subur adalah orang yang mungkin semua lingkungannya korupsi, dia diajak, digoda berkali-kali untuk korupsi, tapi dia tahu korupsi itu bertentangan dengan nilai dan karakter kerajaan Allah. Korupsi itu mengambil milik orang lain yang bukan bagian kita. Korupsi itu berarti mencurangi sesama, tapi juga berbuat jahat di hadapan Tuhan. Orang yang seperti tanah yang subur, Ibu Bapak Saudara-saudari, berarti yang memilih tetap miskin kalau tidak korupsi, yang memilih tidak naik jabatan kalau tidak korupsi, yang memilih dianggap si orang paling lebay kalau tidak korupsi, tetapi dia tetap berkomitmen menghidupi ciri-ciri karakter-karakter kerajaan Allah. Orang yang seperti tanah yang subur adalah mereka yang tahan terhadap penderitaan dan kesusahan karena menjadi murid Tuhan. Yang tidak silau dengan kemewahan dunia, dengan kekayaan dunia. Yang terhubung dengan komunitasnya dengan baik dan terbuka pada komunitasnya. Karena komunitaslah yang menjadi penolong kita, yang mengingatkan. Komunitas yang mestinya terus menjadi cermin bagi kita, apakah kita sudah hidup sesuai dengan karakter kerajaan Allah.
Saya membayangkan mestinya gereja lah, komunitas lah yang menjadi orang yang pertama menegur kita. Kalau kita kerja dengan posisi bagus, di instansi tertentu, di tempat tertentu, lalu kita ganti-ganti mobil setiap tahun, mestinya orang dalam persekutuan kita yang mengingatkan. Syukur ya mobilnya baru, mudah-mudahan bukan hasil korupsi. Orang dalam persekutuan kita yang mengingatkan ketika kita misalnya renovasi rumah setahun sekali lalu syukuran. Mudah-mudahan bukan hasil korupsi ya. Dan kita tidak marah diingatkan begitu. Karena kita tahu Tuhan memakai anggota dalam persekutuan kita mengingatkan kita. Supaya kita tetap di jalan yang benar. Sikap seorang yang menjadi tanah yang subur adalah orang-orang yang terus berusaha menerapkan prinsip-prinsip kerajaan sorga dalam hidupnya setiap hari. Apa saja prinsip-prinsip atau karakter kerajaan sorga itu Ibu Bapak? Adil, benar, mengusahakan damai sejahtera. Orang yang berusaha menjadi tanah yang subur berarti akan berlaku adil. Dalam keluarga misalnya, kalau saya salah ya saya minta maaf. Meskipun minta maafnya pada anak saya yang masih kecil. Kalau saya adil berarti saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Dan tidak terus-menerus meminta hak saya. Sementara kewajiban tidak saya lakukan. Menjadi tanah yang subur berarti kita berusaha terus menunjukkan karakter kerajaan sorga di dalam hidup kita setiap hari. Dan bukankah itulah pekabaran Injil yang paling nyata, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kemarin ya tanggal 11 Juli kita merayakan Hari Pekabaran Injil, Hari Perempuan dan Hari Pemuda Gereja Kristen Pasundan. Kita adalah buah-buah dari tanah-tanah yang subur para leluhur kita. Para penginjil, perempuan-perempuan beriman, pemuda-pemuda beriman. Yang terus berusaha supaya hidupnya adalah tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Dan kitalah sekarang ini buah-buahnya. Ibu Bapak, Saudara-saudari, pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita yang sekarang ini hidup di Gereja Kristen Pasundan, khususnya Jemaat Bandung, adalah tanah-tanah yang subur juga untuk benih firman Tuhan tentang kerajaan sorga. Supaya benih itu bisa tumbuh untuk anak-anak kita di masa depan. Untuk generasi-generasi muda di masa depan. Ibu Bapak dan saya dipanggil untuk menjadi tanah-tanah yang subur. Tadi pagi waktu salaman ada seorang ibu yang berterima kasih pada pelayanan saya, tapi juga menambahkan satu poin penting yang mau saya bagikan kepada Ibu Bapak saat ini. Ibu itu mengatakan, Bu Pendeta, tanah yang subur juga perlu ada pupuk katanya ya. Oh iya betul Bu, dan pupuknya adalah firman Tuhan. Kalau kita sudah subur, tanahnya sudah subur, sudah baik, menerima dengan terbuka, berusaha melakukan, kita lama-lama bisa kehilangan nutrisi juga Bapak Ibu kalau tidak dipupuk. Pupuknya adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi tanah yang subur, maka tanah itu harus tetap dijaga kesuburannya dengan ditambahi firman Tuhan setiap hari. Karena kalau tidak, lama-lama dia kehilangan nutrisi. Kita yang tadi contoh-contoh ya ada di dalam lingkungan yang semuanya orang korupsi. Kalau kita tidak dekat dengan firman Tuhan, lama-lama bisa jebol juga pertahanannya. Saya punya seorang kakak sepupu, jaksa Bapak Ibu di PT UN. Itu dia mengatakan, kalau tidak dekat dengan Tuhan, hidup bukan ditopang doa dan pembacaan firman, sudah hanyut katanya. Karena orang itu ngantar duit, bukan lagi pakai amplop Bapak Ibu, pakai koper. Kasus-kasus yang besar itu pakai koper. Jadi kalau tidak dekat dengan Tuhan dalam doa dan pembacaan firman, tergelincir itu mudah sekali. Kita juga mungkin punya pengalaman yang mirip. Saya mencoba mencari Bapak Ibu kira-kira siapa orang Kristen di Indonesia ini yang kita kenal, yang bisa jadi contoh kira-kira begitulah tanah yang subur itu. Lalu saya menemukan ternyata salah satunya adalah Yohanes Leimena yang kita abadikan namanya ya di Rumah Sakit Immanuel di salah satu gedung.
Leimena rupanya adalah seorang yang sangat jujur, sangat baik. Bahkan Presiden Soekarno pernah berkata, Leimena adalah orang paling jujur yang pernah ia temui. Leimena dikenal tidak pernah bohong, tidak pernah menggertak orang-orang di sekitarnya. Jadi secara personal sangat baik ya, integritasnya kuat. Tapi juga dia adalah seorang yang menurut saya menghidupi karakter kerajaan sorga, yaitu mendatangkan keadilan. Waktu beliau menjadi Menteri Kesehatan, Ibu Bapak, beliaulah rupanya yang menggagas adanya puskesmas, pusat kesehatan masyarakat ya. Yang kita tahu sekarang itu ada sampai di pelosok-pelosok. Bahkan di desa-desa itu, di desa tempat orang tua saya tinggal, ada namanya pustu, puskesmas pembantu. Buat kita yang tinggal di kota besar, mungkin itu persoalan sepele, karena akses kita terhadap kesehatan mudah. Tapi untuk mereka yang ada di kota-kota kecil, di pedesaan, mungkin puskesmas adalah satu-satunya layanan kesehatan yang bisa mereka dapat. Dan itu digagas oleh seorang Kristen yang buat saya contoh tanah yang subur untuk benih kerajaan surga. Dan sekarang ini puskesmas berkembang dengan sangat baik, Bapak Ibu. Saya dengar bidan-bidan di puskesmas itu juga diperlengkapi dengan berbagai macam keterampilan, termasuk mendeteksi apakah yang datang itu mengalami PMS, penyakit menular seksual, perempuan yang hamil apakah ada HIV/AIDS, apakah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, menjadi korban kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Dimulai oleh Yohanes Leimena, seorang Kristen yang buat saya adalah tanah yang subur bagi Kristus. Dia bukan saja secara personal menunjukkan karakter-karakter kerajaan Allah, tetapi juga secara nasional berdampak ya. Keputusan, kebijakan yang dia ambil berdampak. Belakangan tidak banyak orang Kristen yang secara luas juga dikenal seperti ini. Ada cukup banyak orang-orang Kristen yang muncul namanya di media kita, tapi sayangnya beberapa karena korupsi. Cukup menyedihkan ya Ibu Bapak dan saudara-saudari. Mereka mungkin saja tanah berbatu ya, atau tanah dengan semak duri tadi. Kita mungkin tidak bisa melakukan yang besar seperti Leimena ya, mempengaruhi satu negara begitu. Tapi kita bisa mulai dengan mempengaruhi atau berdampak di dalam keluarga kita masing-masing. Kita bisa berusaha menjadi tanah-tanah yang subur di dalam keluarga kita. Dengan bersikap adil tadi ya, bersikap benar, mengusahakan damai sejahtera. Supaya kita laki-laki dan perempuan, anak orang-orang muda maupun orang-orang dewasa, kita semua menjadi pekabar-pekabar Injil dimulai dari rumah kita. Amin. Jadi Bapak Ibu mau jadi tanah yang mana? Tanah yang subur ya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami diingatkan kembali bahwa panggilan kami adalah menjadi tanah-tanah yang subur untuk benih-benih kerajaan sorga ditaruh, bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur karena juga dalam mengingat rayakan Hari Pekabaran Injil, Hari Perempuan, dan Hari Pemuda GKP, kami yang mungkin selama ini adalah tanah di pinggir jalan, tanah dengan semak duri, tanah yang berbatu, kami diingatkan bahwa panggilan kami adalah menjadi tanah yang subur. Kami mau menjadi tanah yang subur Tuhan. Kami mau meneladani Leimena. Kami mau mengingat meneladani para pekabar-pekabar Injil laki-laki dan perempuan sebelum kami. Sehingga benih tentang kerajaan sorga tetap tumbuh di dalam kami, berbuah berkali lipat ganda, dan anak-anak muda, orang-orang muda, generasi-generasi berikutnya juga boleh memetik buah-buahnya seperti kami memetik karya para pekabar Injil di masa lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penabur Agung, kami bersyukur. Amin.